dari gempa Cianjur, Jawa Barat, di mana rumah sakit darurat Marinir ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu dari dapur umum posko penampungan warga, prajurit Marinir dengan sigap menyiapkan kebutuhan makanan. Hidup sama seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, teruslah bergerak. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis 24 November 2022, tentunya dengan sejumlah berita menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Nevi News hari ini diawali dengan update terkini dari gempa Cianjur, Jawa Barat, di mana rumah sakit darurat Marinir ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu dari dapur umum posko penampungan warga, prajurit Marinir dengan sigap menyiapkan kebutuhan makanan. Sejak hari pertama gempa berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang Cianjur, Jawa Barat, TNI Angkatan Laut telah mengirimkan Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau Satgas PRCPB yang dilepas oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dari Mabesal Cilangkap. Sementara itu dari tempat terpisah, ratusan prajurit Marinir TNI Angkatan Laut dari Surabaya juga diberangkatkan guna mempercepat proses evakuasi dan rehabilitasi pasca gempa Cianjur. Termasuk diantaranya mengirimkan satuan setingkat regu psikologi dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut untuk mendirikan trauma healing yang akan bergabung dengan tim PRCPB TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut juga mendirikan rumah sakit darurat guna mendukung kebutuhan medis warga terdampak gempa. Rumah sakit ini mendapat apresiasi dan dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rumah sakit darurat ini juga berhasil mengevakuasi dan menolong seorang ibu hamil 8 bulan warga Kondang Cianjur yang membutuhkan penanganan medis. Selain itu, Marinir TNI Angkatan Laut juga mendirikan tenda darurat bagi masyarakat. Apalagi situasi di lapangan mulai turun hujan, sehingga warga di pengungsian memerlukan tempat berlindung yang layak. Tim PRCPB TNI Angkatan Laut juga mendirikan dapur umum di posko pengungsian warga. Dapur umum ini menjadi area vital dalam menyuplai kebutuhan warga. Sejumlah menu makanan yang disiapkan oleh prajurit Marinir dengan sigap dan cepat, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian. Selain itu, Smart Truck TNI Angkatan Laut hadir di tengah masyarakat untuk menghibur khususnya anak-anak kecil sebagai hiburan sekaligus mengenal Angkatan Laut melalui tayangan yang disajikan. Anak-anak pun cukup senang dengan kehadiran Smart Truck TNI Angkatan Laut ini. Tenggelam di sungai selama 10 hari, jasad pelajar di Pasaman berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh prajurit TNI Angkatan Laut Lantamal 2 Padang. Proses pencarian pelajar MAN 1 Lubuk Sikaping membuahkan hasil di hari ke-10. Jasad Arfif Fadrul Rahman, remaja 17 tahun itu, berhasil dievakuasi dari dasar sungai di kawasan objek wisata Bayang AIA Pasaman, Sumatera Barat. Evakuasi terkendala kondisi cuaca buruk dan debit air yang tinggi di lokasi kejadian. Guna memenuhi permintaan pemerintah Kabupaten Pasaman, Lantamal 2 Padang menurunkan tim selam Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang dan berhasil mengevakuasi korban dari medan yang cukup ekstrim tersebut. Tingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana dan musibah di perairan. Prajurit Lanal Cilacap asah kemampuan melalui lomba dayung perahu karet. Berbagai upaya dalam pembinaan peningkatan kemampuan prajurit TNI Angkatan Laut dalam menghadapi situasi darurat dilaksanakan oleh berbagai satuan. Saya adakan lomba seperti ini, paling tidak prajurit dan PNS siap manakala ada perintah dari dinas untuk melaksanakan SAR. Tidak selalu melalui pelatihan dan pembinaan fisik yang serius, namun bisa juga dilaksanakan dengan situasi yang santai dan menyenangkan. Salah satunya melalui lomba dayung perahu karet yang digelar oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap di Pantai Teluk Penyu Cilacap. Dengan tetap menerapkan prosedur standar operasi keselamatan, para peserta yang terdiri dari 4 personel tersebut mendayung sejauh 100 meter pulang pergi dengan start dan finish di tepi pantai. Kegiatan seperti ini sangat positif dan tepat sasaran sebagai upaya pembinaan personel di Lanal Cilacap.
Dukung program ketahanan pangan nasional, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin laksanakan panen raya jagung. Jagung sebagai bahan kebutuhan pokok alternatif yang mudah dalam proses penanaman dan perawatannya, berhasil dikelola oleh prajurit Lanal Banjarmasin pada lahan seluas 2 hektar di Desa Transal, Tambang Ulang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dalam kurun waktu 74 hari, lahan binaan prajurit ini sudah menuai hasil dengan panen raya jagung sebanyak 3,5 ton. Paspotmar Lanal Banjarmasin yang memimpin panen raya menyampaikan, sebelumnya Lanal Banjarmasin juga sukses melaksanakan gerakan nasional penanaman sorghum yang dilaksanakan secara serentak di jajaran TNI Angkatan Laut. Keberhasilan ini merupakan wujud keseriusan prajurit Lanal Banjarmasin dalam mendukung program ketahanan pangan guna meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.